Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wa hadha as-sa'ah. Tsumma alhamdulillahi alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah, nikmatnya angin surga ini. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Semoga Allah berkahi kita ya. Amin. Senang lihat ibu-ibu berkumpul dalam majelis ilmu. Bukan hanya ilmunya tapi berkumpulnya saja itu sudah luar biasa, Bu. Ya. Allah dalam Al-Quran itu mengatakan wakunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu senantiasa bersama artinya berkumpul, membuat komunitas dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan ini bagian dari pengamalan ayat itu ya, Bu. Jadi kata ulama, Bu, ada ulama kita namanya Hasan Al-Basri ya. Beliau itu hidup di abad tabi'in. Jadi Nabi wafat, zaman sahabat wafat. Nah, beliaulah salah satu pemuka ulama yang terdepan, ulama yang paling dirujuk dalam Islam zaman tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Kata beliau, istaksaru minas salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah olehmu berkawan bersama orang-orang yang salihah, orang-orang yang baik. Fa inna lahum, karena sungguh kata Hasan Al-Basri, bagi kamu syafa'atun yaumil qiyamah. Orang-orang baik itu nanti akan saling menolong di hari kiamat. Syafa'atun yaumil qiyamah. Jadi diceritakan dalam hadis, nanti ada orang yang bersama-sama selalu, orang-orang yang bersama dalam kebaikan sampai dia wafat, sampai kemudian kiamat, ternyata mereka masuk surga. Lalu ada di antara mereka itu yang tidak masuk surga. Dicarilah oleh teman-teman yang masuk surga ini. Mana Ibu A? Bukankah kita kemarin selalu bersama-sama dengan dia di dunia dalam kebajikan? Kok hari ini nggak kelihatan di dalam surga? Mereka cari nggak ketemu. Akhirnya mereka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanya di mana teman kami yang dulu baik, tapi kok nggak ada dia di dalam surgamu. Kata Allah, cari di tempat lain. Di mana berarti, Bu? Di neraka. Singkat cerita, masuklah penduduk surga ini ke neraka. Tapi dikatakan seperti masuknya Nabi Ibrahim. Seperti masuknya Nabi Ibrahim ketika dibakar dingin gitu. Protes penduduk-penduduk neraka yang lain, kok sebentarnya di dalam neraka. Diberitahulah penduduk neraka itu, karena dia memiliki teman-teman yang baik dan hari ini teman-temannya itu memberinya syafaat, pertolongan, sehingga dia diangkat dari neraka. Masya Allah. Jadi Bu, kalau ngumpul-ngumpul kalau ngumpul jangan cuma dengan orang-orang yang tidak, maksudnya banyaklah berkumpul dalam majelis kebajikan ya. Semoga dengan begitu kita bisa saling tolong menolong ya, Bu. Tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat insyaallah. Baik.
Mari kita bahas sekarang, kita tadabbur ya Bu, surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah, surat yang ke-104 di dalam Al-Qur'an ya. Ngapalah setiap saya ngisi mati lampu ya. Iya seru. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah. Dia dalam Al-Quran, kita cerita biodata surat ini dulu ya Bu. Dia kalau dalam Al-Quran urutan yang ke 104. Tapi kalau berdasarkan turunnya, kalau urutan turunnya, dia itu wahyu yang ke-32 ya. Maksudnya satu Al-Alaq, lalu turun Al-Qalam, lalu turun Al-Muzammil, lalu turun Al-Mudatsir, lalu turun Al-Fatihah, terus urut-urutan. Nah, dia ini wahyu yang ke-32 ya. Turunnya di Mekah. Maka surat ini diberi nama surat Makkiyah. Apa arti Makkiyah, Bu? Salah. Ya karena apa? Kalau kita ngartikan surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah, nanti ada surat yang turunnya di Mekah tapi diberi nama surat Madaniyah. Misal Nabi sudah hijrah, lalu ada haji wada, tahun-tahun terakhir Nabi sebelum wafat, Nabi ke Mekah ya, turunlah surat-surat akhir itu Bu. Nah, surat-surat terakhir itu tidak disebut surat Makkiyah, tapi Madaniyah, walaupun turunnya di Arafah. Ya. Jadi membedakan apakah surat ini Makkiyah atau Madinah itu adalah patokannya wahyu hijrah. Kalau surat Makkiyah berarti surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau surat Madaniyah surat yang turun sesudah Nabi hijrah. Walaupun Nabi hijrah, surat itu turun di Hudaybiyah, surat itu turunnya di Arafah, atau surat itu juga turunnya di depan Ka'bah, tetap namanya surat Madaniyah. Patokannya hijrah. Ya, oke. Sebab turunnya surat ini, jadi ada dua orang yang paling terkenal ya. Ada tokoh musyrikin itu dua orang ya, namanya yang pertama Walid bin Mughirah, yang kedua namanya siapa satu lagi tuh ya Bu, pokoknya tukang ngomongin Nabi, ngotai Nabi, segala urusan Nabi dikato-katoi pokoknya ya. Karena itulah maka kemudian turun surat ini. Sekarang kita langsung masuk ke isi suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul Ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Kalau diterjemah apa Bu artinya? Ada yang pegang? Di HP-nya ada Al-Quran. Wailun, ini ada berapa kata ini? Wailun likulli humazah lumazah. Oke? Ada 5 kata. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kalau diartikan berdasarkan terjemah Debak itu Kementerian Agama, celaka ya Bu.
Celakalah orang-orang yang mengumpat dan mencela. Sekarang mari kita lihat maknanya di dalam kamus ya. Yang pertama wail. Wail ini bahasa Arab dia punya dua makna. Satu namanya lit ta'sub, yang kedua lil hasrah ya. Kalau orang Arab, Bu, kalau orang Arab marah nian sama anaknya. Misal ada mak-mak marah nian sama anaknya, dipanggil suruh mandi tetap main, dipanggil main juga, sampai ngejar-ngejar pakai sapu. Misal ya Bu, dikejar-kejar anaknya baru balik dia, gitu kan? Atau marah sekali ibunya karena itu, atau ibu kasih uang, nak nih tabungi ya, sudah sebulan setiap hari, rupanya pas ditengok buku tabungannya dak kate dijajani galau, marah nian. Itu namanya wail, marah begitu. Orang Arab kalau marah bersangatan wail, wailak celaka. Bahasa itu Bu, hati kau. Wah, itu namanya litaksub. Ya, kemarahan yang bersangatan. Ya, atas sesuatu yang sudah, atas perbuatan yang tidak mau dibenerin, ditunjuki, tidak dikerjoi gitu. Iya, cocok. Ya, itu yang pertama. Wail artinya litaksub, kemarahan yang bersangatan. Ya, yang kedua, wail itu maknanya adalah lil hasrah, penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak bisa dibetuli, tidak bisa diperbaiki. Ibu punya salah sama kawan, tiba-tiba datang petunjuk Allah, ya Allah saya salah sama dia, saya pengen minta maaf. Kalau tidak minta maaf, maka salah dengan sesama manusia tidak diampuni Allah, ya kan? Maka kita carilah kawan itu, karena kita dulu pernah menyakiti hati dia kan. Pas kita cari ternyata dia sudah meninggal. Macam mana cara minta maafnya? Ya tidak bisa lagi, kecuali awak nyusul dia masuk. Tetap tidak bisa, karena dia sudah wafat, tidak bisa lagi diperbaiki. Itu namanya wail, celaka aku, binasa aku, alangkah menyesalnya aku. Suami marah nih sama ibu, lagi marah tuh karena jengkel, lapar, panas, hari siang gitu kan, isi kantong dak kate, misal gitu kan. Lagi marah-marahnya begitu, aku cerai kau katanya. Talak 3 pokoknya. Ya, sekali marah langsung ngomong aku cerai kau, talak 3. Selesai mandi enak, duduk-duduk, baru terpikir, nah talak 3 bisa dibalik dah Bu? Tidak bisa lagi. Maka yang timbul penyesalan, menyesal atas sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, itu namanya wail. Ya, jadi wail itu bisa celako keluar karena orang lain, bisa celako ke dalam karena kesalahan diri sendiri dalam bahasa Arab itu. Ya, binasa aku, celako aku, rugi aku. Ya, alangkah celakanya saya gitu ya. Itu arti wail. Jadi satu maknanya adalah kemarahan yang bersangatan. Kemarahan yang bersangatan, bersangatan tuh Bu. Marah nian. Kemarahan yang saya tulis bersangatan ya. Buya Hamka kalau ini karena kalimat lama tafsir Al-Azhar ya Bu ya. Bersangatan tuh marah nian atau penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki. Kita kalau dengar mak kita ngato mak, maaf bukan, wailak celaka kamu, itu ya takut nian.
Ada orang ngomong sama kita begitu kan, wailak, alangkah mati kau gitu. Takut sekali kita, ya. Kalau sesama manusia. Sekarang yang ngomong di sini siapa, Bu? Allah. Allah marah. Allah sedang bicara kepada kita. Artinya apa? Allah sedang marah sekali. Allah sedang menyesali betul. Sudah diunjuk tahu, ngapu juga dikerjakan. Sudah diunjuk tahu itu salah, ngapu dilakukan. Dan kita tidak bisa perbaiki. Itu namanya wail dalam bahasa Arab. Nah, kalau ini wailun ini, jadi kalau pakai dalam ilmu sharaf ada wailan, ada wailun. Kalau wailan sifatnya sementara. Tapi kalau tasdid begini pakai dhamma, wailun itu artinya panjang, lama. Jadinya kemarahan Allah itu lama. Ya, penyesalan Allah atas apa yang kita lakukan itu lama sekali, ya. Itu arti wail menurut arti katanya, bahasanya, penggunaannya dalam sehari-hari. Dan yang menarik dalam Al-Quran hanya ada 2 kali, ya, dari 114 surat itu hanya ada 2 surat. Ada 2 surat yang diawali dengan kata wail. Satu surat Al-Humazah ini. Satu lagi surat apa, Bu? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin itu cerita tentang timbangan, orang yang ngurangi timbangan. Orang yang kalau untuk diri dia nak pas atau harus lebih, harus pas atau berlebih, tapi kalau untuk orang lain kurang dikit-dikit apa-apa ya. Itu pakai wail juga itu. Ya, bukan hanya timbangan tapi juga hak dan kewajiban itu nanti. Oke. Ini arti menurut kamus. Nanti dalam tafsir ternyata wail itu dijelaskan dia adalah nama salah satu tempat di neraka, Bu. Neraka wail. Ya. Apa itu wail? Dalam tafsir dijelaskan wail adalah nama salah satu lembah, nama lembah di neraka jahanam. Ya, neraka yang paling keras siksanya adalah neraka jahanam. Nah, di neraka jahanam itu, neraka paling bawah itu ada lagi lembahnya. Ada yang mengatakan bi'run wail itu sumur yang tertutup, ada juga. Yang kalau dia, ya, dijelaskan dalam hadis neraka jahanam itu berlindung kepada Allah dari lembah ini. Coba Bu bayangkan. Neraka jahanam meminta perlindungan kepada Allah dari lembah ini. Coba bayangkan macam mana? Neraka jahanam itu kan paling menakutkan, paling keras, paling menyakitkan siksanya. Nah, di neraka jahanam ada sumur, ada lembah, ada bi'run, ada yang tertutup dalam satu tafsir yang lain. Yang neraka jahanam dewek minta tolong berlindung kepada Allah dari dia gitu. Jadi ini tempat berkumpulnya nanah-nanah para penduduk neraka jahanam semuanya. Ya. Nah, kata Allah, ini makna yang ketiga tafsirnya, wail. Oke. Lah, Bu, paham? Jadi kalau wail itu sekali lagi memang harus insya, itu pakai perasaan. Kalimat insya ini kalau dalam bahasa Arab bukan kalimat berita. Kalau kita kan selama ini bacanya celakalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya sudah, kalimat berita. Tapi ini insya. Kata Allah, insya itu adalah kalimat yang diikuti dengan perasaan, gitu. Ya, emosi. Jadi ketika Allah bilang wailun, celaka, marah sekali Allah pada orang itu. Atau yang kedua, Allah menyesali betul apa yang dikerjakan oleh orang itu. Ya, itu di dunia. Maka wail ini dengan adanya terjemah yang ketiga, tafsir yang ketiga ini, wail juga berdimensi akhirat. Artinya kemarahan Allah itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya Bu, itu wail. Oke?
Sekarang li itu bagi, untuk. Kulli setiap. Artinya tanpa terkecuali siapa baik yang nak pakai jilbab putih, jilbab coklat, jilbab pink, jilbab apa segala macam jilbab pokoknya dah bu. Ya, maksudnya apa? Semua kita yang mau tinggal di Mayang, di Kota Baru, di Telanai, di segala macam tempat, semua tanpa terkecuali. Humazah. Sekarang mari kita bedakan antara humazah dengan lumazah, ya. Ini dua-duanya sama. Sama-sama ngatoi orang, menyakiti hati orang dengan, ya, ini sama-sama menghina, sama-sama mencela, sama baik, mengumpat mencela. Apa bedanya? Apa bedanya? Nggak sama, ya. Tapi intinya dua-duanya itu menyakiti hati, ya, menyakiti hati orang lain. Nih intinya ini, ya, menyakiti hati orang lain. Bedanya satu, kalau humazah di depan orangnya lah, awak sudah tinggi, kurus, hitam, itu ngatai orang langsung. Oi tengka, misal kalau ada, maaf ya bu ya, misal bahasa Jampinian lah kan, ibu-ibu paling gak senang dipanggil apa bu? Aidut. Itu di depan orangnya langsung ngomongnya, ya. Kau nih dari dulu macam ini baik, terus cobalah kerja, jangan bentar-bentar datang rumah minta, misal gitu. Itu mencela di depannya. Ini di belakang orangnya. Maksud di belakang apa? Orangnya, oh bukan ngatoi, tapi orangnya tidak tahu, ya. Ngatoi ini kan memang benar. Kalau gosip tidak betul, ghibah tidak betul, yang diomong itu tidak betul. Kalau ghibah kan, apalagi fitnah tidak betul. Maaf, kalau fitnah tidak betul, kalau ghibah yang ngomongi orang yang betul. Tapi ini ngomonginya tanpa sepengetahuan orangnya, di belakang lewat dia kan, iya ya, jilbabnya mereknya, tahu dak harganya berapa tuh? Tapi aku yakin jilbab mahal tuh ngutang. Misal bu, ya dak. Pokoknya orang lewat berlalu di depan ibu lagi duduk, ibu omongi kekurangan dia, ya. Jadi membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan aib orang lain, oke? Kalau di depannya langsung tuh namanya humazah, kalau di belakangnya namanya lumazah, oke? Paham bu? Yang kedua, kalau ini pakai ucapan, kalau ini pakai isyarat, pakai mimik muka, pakai apa lagi bu? Isyarat. Oh kalau bahasa sekarang pakai emoticon. Iya, apa? WA tuh kan? Apalagi kalau bahasa yang lain sekarang nih. Maka hati-hati bu. Nah, mulai sekarang coba kita sambung ayat ini. Oh tunggu, maaf sebentar. Paham bu ya? Humazah pokoknya menyakiti, membicarakan kekurangan orang lain, menghina, mencela sehingga dia sakit. Kalau dengar awak baik tak suka gitu. Ya bu. Di depannya itu humazah, di belakangnya namanya lumazah. Pakai kata-kata tadi itu bu. Ya kita omongi dia pakai kata-kata, mulut kita, itu namanya humazah. Kalau pakai isyarat, gitu. Gitu bu. Apa lagi? Gitu. Iya. Si Sri nih, Sri lewat, gitu. Nah, itu sudah masuk nih Sri, lumazah. Labu apa lagi kira-kira? Ibu hati-hati ibu main WA ngomongi kawan, tiba-tiba ibu kirim emot apa? Entah jari terbalik, entah jari entah segala macam pokoknya. Itu lumazah.
Sudah paham? Jadi jangan cerita mengumpat, mencela, mengumpat. Apa maksudnya? Nih sekarang kita detailkan. Jadi maknanya adalah betapa Allah marah sekali dan Allah sangat menyesali perbuatan orang itu. Dan nanti di akhirat orang itu siap pada tempatnya nih di sini. Ketika dia selalu, untungnya ini ada selalunya nih Bu. Humazah pakai tak ini menunjukkan sering. Profesional. Ayo. Apalagi orang yang kerjanya ngomongi orang terus dibayar. Sempurna, lebih dari ini. Kalau buzzer itu Bu, ya, ini masuk ke sini. Coba lah Ibu jadi buzzer. Iya enak, dapat duit sebulan berapa juta gitu kan. Cuma ngato-ngatai orang baik. Ya dak. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi intinya Bu, kalau kita nyakiti orang, ngomongi kekurangan orang, aib orang, iya dia punya dosa, dia punya aib, dia punya kekurangan. Tapi Islam tidak mau seperti itu. Ya, Islam pengen lidah kita ini bersih, pikiran kita terus jernih gitu. Cerita yang bersih-bersih, jangan yang tidak baik, yang kotor-kotor. Ini ayat 1. Paham ya Bu? Lah, sampai di sini baik, ternyata ayat ini pesannya kuat sekali. Ya, apalagi kata-kata wail ini Bu. Kuat sekali ini pesannya. Artinya apa? Ya, jangan jadikan ini kalimat berita, ini kalimat insya, pemberitahuan yang diikuti dengan emosional, dengan perasaan. Apa beda, misal Ibu suka dengar orang nyebut tabarakallah gitu. Apa sama-sama artinya maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Tabarakallah gitu, maha suci Allah juga artinya. Tapi kalau tabarakallah itu insya dia. Mau lebih dalam pakai perasaan, maha suci Masya Allah gitu, pakai perasaan. Maksud insya itu apa? Ibu baca di berita ada orang meninggal di misal di Kumpe gitu. Itu Ibu baca itu namanya kalimat berita, khabar. Tapi ketika paman Ibu meninggal, Ibu dapat kabar itu bibi meninggal. Bisa Ibu seperti baca berita tadi itu, Pak? Nah, pasti langsung masuk ke dalam perasaan. Oh, paman meninggal, lutut lemas, air mata keluar gitu kan. Mengucap innalillahi itu juga dengan perasaan, itu namanya insya. Nah, ini insya ya. Oke. Paham Bu? Sekarang mari kita masuk ayat 2. Wailul likulli humadzatil lumazah. Alladzi, siapa orang, jadi Al-Qur'an kemudian memberitahu siapa orang yang cenderung untuk humazah lumazah itu, untuk menyakiti hati orang, untuk selalu ngato-ngatai orang, untuk membicarakan kekurangan orang lain, ya. Alladzi, ayat 2-nya, ini ayat 1 ya. Ayat 2-nya alladzi jama'a malau wa'addada. Oke, ini ayat 2. Kalau tulisannya salah tolong benerin ya Bu. Alladzi jama'a malau wa'addada. Oke. Siapa orang yang cenderung punya sikap membicarakan kekurangan orang lain itu? Di ayat ini dibilang alladzi jama'a malau wa'addada, yaitu orang yang selalu jama'a, mengumpulkan harta, wa'addada, ini harta ini, dan suka betul wa'addada, menghitung-hitung. Ya, galak tiap sebentar ditengoknya bankingnya bertambah ada ya. Atau jangan-jangan berkurang, pokoknya dihitung terus ya. Kalau usaha pagi dihitung, siang pokoknya dihitung terus duitnya, hartanya tuh dihitung-hitung terus ya, wa'addada. Jadi dikatakan orang yang cenderung selalu mengatai orang, menyakiti hati orang, mencela orang, itu adalah orang yang memiliki, kalau bahasa dari ayat ini, satu orang yang memang sangat cinta pada harta,
Yang kedua, orang yang memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Ya, kalau ayat ini menceritakan kelebihan harta, dia lebih kaya, dia lebih banyak dari orang lain. Tapi secara umum dalam tafsir dijelaskan bukan hanya harta, kelebihan apa saja. Awak merasa cantik ketika nengok orang yang hidungnya lebih dalam dari kita. Apa lebih dalam? hidung kita maju, nengok orang hidungnya pesek, kita katai. Awak lebih putih, ketemu orang agak gelap kulitnya, kita omongi. Pokoknya siapa yang cenderung berlebih, itulah yang galak ngatai. Awak karena banyak harta ngatai kau nih, minta terus gitu misal, ya. Orang yang punya banyak harta, orang yang merasa lebih nih Bu, lebih cantik, lebih pintar, lebih tua. Kadang lebih tua juga kepada yang muda, enak baik kita ngata-ngata itu ya, kan merasa awak lebih tua. Lebih apa lagi Bu? Pokoknya segala macam kelebihan nih. Merasa lebih dari sisi harta dibanding orang lain, merasa lebih dari sisi kecantikan, merasa lebih dari sisi kesehatan, merasa lebih dari pangkat jabatan, merasa awak lebih banyak kebunnya, awak lebih banyak rekeningnya, apalagi yang lebih-lebih pokoknya. Iya. Nah, jadi orang yang cenderung berngumpat kata Allah dalam Al-Quran itu karena dia merasa, bukan karena dia berlebihnya, bukan, tapi karena dia merasa. Nih Bu, saya tulis pakai merasa lah. Maksudnya dia lebih, tapi dia merasa aku lebih pintar dari dia, aku lebih cantik dari dia, baju aku lebih mahal dari dia, harta aku, rumah aku lebih besar, mobil aku lebih mahal, sepatu aku orang pakai 2, aku pakai 3, misal begitu. Jadi merasa pokoknya orang. Jadi Al-Quran beritahu siapa yang merasa dirinya lebih dari orang lain, maka pasti cenderung dia, kemungkinan besar dia akan punya sifat merendahkan orang lain yang di bawah dia. Ya, ayat ini pakai kata harta. Yahsabu anna malahu akhlada, ayat 3. Dia mengira kelebihan harta yang dia punya, ya, harta yang cukup untuk 7 turunan itu akan membuat dia bisa mengurus dunia dia akhlada selama dia hidup. Yahsabu anna malahu, dia mengira bahwa hartanya itu akhlada akan membuat hidupnya aman sampai selesai. Jadi apa nyari duit banyak-banyak ialah untuk jaminan hari tua. Memang ada jaminan awak duit banyak hari tua kita enak? Tidak ada jaminan juga. Banyak orang yang ngumpuli duit banyak tiba-tiba tetap searo juga, ya. Jadi di ayat yang ketiga itu yahsabu, orang yang cenderung tadi Bu ya, tidak bisa menjaga lisan, suka menyakiti orang adalah orang yang merasa hidupnya sudah mapan. Ya, dia merasa subhanallah. Alhamdulillah. Ya Bu, terus laju. Stop Bu, jangan sampai ini sepiring seorang. Enggak kan? Berarti satu baris berapa piring? Siapa yang nak berlebih makanlah. Ya Bu. Baik, alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal, akan terjamin hidupnya. Tidak. Kita kan sudah banyak kisah ya Bu ya di sekitar kita, betapa orang yang banyak hartanya ternyata tidak membuat dia sehat, tidak membuat anak-anaknya bahagia. Ya dah Bu. Bismillah Bu. Allahumma barik lana. Banyak orang yang mengira, ini hati-hati. Jangan pikir amannya hidup kita itu karena harta. Jangan berpikir kita masa tua kita akan terjamin karena kita punya pensiun. Jangan. Itu akhladah nanti di ayat 3 ini.
Ya, yang memberi hari depan itu kan urusan gaib. Itu semua ketentuannya dari Allah. Allah lah yang tahu, kita tidak tahu, ya. Maka ayat ini membenarkan, memperbaiki cara berpikir kita. Kita kadang mengira kita mengira yahsabu anna, sungguh ma lahu, harta kita itu akan membuat kita akhladah. Akhladah ini tadi ya, kekal ya. Artinya apa? Oh, aku ada jaminan hari tua. Oh, aku punya pensiun. Kalau nyari menantu nak pegawai negeri nian. Kenapa? Ada yang tinggal. Keno ayat ini. Iya bu, akhladah itu namanya. Seolah-olah itu yang maaf di tengah masyarakat kita ya. Seolah-olah kalau tidak ada jaminan hari tua takut gitu. Padahal yang menjamin itu Allah. Ya. Jadi ayat 3 ini memberitahu lagi siapa orang yang cenderung merasa lebih tadi itu, ngata-ngatai orang baik dengan kata atau dengan perbuatan, baik di depan atau di belakangnya, ya, baik dengan lisan ataupun isyarat, adalah orang yang punya banyak kelebihan. Yang kedua, orang yang merasa dirinya sudah mapan. Ya. Maka saya balik lagi tadi raso-raso. Hati-hati raso-raso tuh. Iya bu. lah kata Allah. Baik, kita sambung ayat 4. Yasabu anna ma lahu akhlada kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalla itu artinya jangan, sekali-kali jangan. Nih saya cerita kalla dulu gimana nulisnya ya. Cik Nian papannya yang sudah kita kalla, saya tulis di sini be, kalla bu. Kalau Al-Quran pakai kata kalla, kalau la saja itu artinya tidak. Kalau kalla itu artinya jangan. Kalau kata Buya Hamka tuh jangan, sekali-kali jangan. Maksudnya jangan kerjakan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalla itu maknanya dua. Satu jazir, kecaman, celaan dari Allah. Yang kedua ibtol, penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah pakai kata kalla, berarti Allah mencela perbuatan orang itu. Allah mengecam perbuatan itu. Allah menolak, tidak menerima perbuatan itu. Berarti yang dikecam, yang dicela, yang ditolak perbuatan ini humazah dan lumazah. Kalla, jangan, sekali-kali jangan lakukan itu. La yumbadanna fil, jangan, kata Allah, karena kamu la yumbadanna, ya, itu dua tasdidnya, dua takkidnya, lam di depan la yumbadanna itu dari kata nabadha, ya, nabadha ini artinya dilemparkan dengan cara yang kasar untuk menghinakan, ya. Nabadha ini artinya dilempar dengan cara yang kasar untuk menghinakan. Tidak berguna lagi, gitu bu. Tapi kalau narok bagus-bagus, tidak pakai lagi, itu bukan nabadha, ya, dalam bahasa Arab. Oke. Toroha dalam bahasa Arab. Oke. Nah di sini nabadha, kalla, jangan begitu. Lam depannya ini lam takkid namanya, sungguh. Nanti di belakangnya ada nun tasdid lagi, ini juga artinya sungguh. Jadi ada dua sungguh di sini, ada dua takkid di sini. Kata Allah, la yumbadanna, sungguh akan kami lemparkan kamu dengan cara yang dihinakan ke dalam hutamah. Jadi melemparkannya pun dengan cara yang tidak menyenangkan. Ibu kalau ada pakaian yang tidak terpakai lagi, macam mana cara ibu naruhnya ke tempat sampah? Main lempar, itu nabadha namanya. Tapi kalau HP ibu nak naruh, taruh elok-elok, ini namanya taraha.
Ya. Nah, Allah pakai kata situ nabadha. La yumbadanna fil hutamah. Kita sampai jam berapa, Bu? Ustazah? 11. Ya, masih lama berarti ya. Udah, maksudnya bisa lama-lama kita nih. La yumbadanna fil hutamah. Oke? Apa itu hutamah? Hutamah itu nama neraka. Neraka hutamah. Hutamah itu dari kata hatoma. Kalau ada gelas nih, Bu, ada piring, ya, jatuh prak gitu. Berkeping-keping dia, nampak pecah dia. Ibu masih tahu dah itu piring? Tahu dah itu piring? Tahu, karena hanya sekedar pecah. Tapi kalau ada gelas dilindes pakai mesin giling, jadi rato pecah kaca jagung tuh nah. Ya, rato dia. Kalau ada orang lewat tahu dah itu gelas? Enggak. Jadi hatama itu adalah kalau ada ranting kering dahan pohon, Bu, ibu pijak brek gitu, bunyi brek, itu hatama namanya. Menghancurkan sampai pecah dan tidak dikenali lagi bentuk aslinya. Hatama. Jadi kalau gelas, piring kita lempar atau kita taruh lalu digiling, hancur dia jadi rata, keping-keping kecil nggak ketahuan lagi bentuk aslinya apa, itu hatama bahasa Arab. Oke? Jadi orang yang seperti ini maka dia akan sungguh dimasukkan dengan cara yang dihinakan ke dalam neraka hutamah. Neraka yang menghancurkan dia sampai tidak ketahuan lagi bentuk aslinya. Gimana caranya tuh, Bu? Kaget sudah hancur, dijadikan lagi, begitulah seterusnya. Ya, begitulah terus. Jadi ngeri kalau cerita hutamah itu, ya Bu ya. Makanya hutamah itu macam mana ya Bu ya? Saya ingin cerita hutamah dikit lagi. Bu, kecil-kecil pernah nengok nenek gitu nyari kutu tak? Atau kutu? Atau awak juga galak nian ya dah. Sore-sore duduk samping rumah. Kutu itu ukuran puas matinya macam mana waktu kita mencet? Kan bunyi tak gitu. Itu hutama namanya, bunyi tak gitu. Hutama. Di dalam Al-Qur'an ketika semut, ya, ketika Nabi Sulaiman lewat sebuah lembah, lalu semut itu ratunya ngomong, ya ayuhan namal, masuklah kamu, sebab kalau kamu tidak masuk dalam lubangmu, layah batonna, kamu akan terinjak-injak. Ditelitilah oleh para ilmuwan, kok iya semut pakai kata hatama di situ. Rupanya di kepala semut itu, Bu, sama seperti kutu tadi itu. Seperti ada tengkorak yang kalau tek ada bunyi tesnya tadi itu. Itu ada yang pecah berarti, ya. Nah, berarti kalau kita masuk hatama begitu juga kagak isi kepala mungkin cara itu. Nauzubillah min dzalik Allah. Itu namanya hutamah, ya. Hutamah. Oke. Sekarang mari kita lihat sambungan ayat ini, ayat yang kelima. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Kalau Al-Qur'an pakai kata wa ma adraka, itu artinya walaupun kita cari tahu kita gak akan pernah tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Kalau Al-Quran pakai kata wa ma yudrika, baru itu pertanyaan yang kita akan tahu, kita tahu jawabannya. Tapi kalau wa ma adraka, kita tidak akan tahu. Al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Kayak apa kiamat haqqah itu? Tidak bisa membayangkan, tidak bisa terbayangkan oleh kita dahsyatnya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tidak akan terbayangkan seperti apa guncangan dengan kebisingan yang membuat hati kita itu kecut karena kita terkejut. Itu qari'ah namanya, Bu. Oke. Nah, di sini juga sama, wa ma adraka mal hutamah. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan kecuali kita diberitahu. Nah, ayat ini kemudian memberitahu kita, Bu.
Sampai neraka Hutama itu dijelaskan sampai 4 ayat. Perbuatannya nerakanya 1, tapi penjelasannya detail. Jarang sekali Allah menjelaskan sampai detail, ya. Perbuatannya 1, lumaza, tapi Allah deskripsikan nerakanya itu sampai 4 ayat. Coba mari kita lihat ayatnya. Bu, kuenya jangan dibiarkan nganggur. Tidak, betul ini. Sambil ngunyah tidak apa-apa. Ya, tidak usah malu-malu. daripada tetengok begini sayang. Anggapnya di rumah dewe, ya tak? Kalau kurang ustazah masih ada lagi. Ayat berapa Bu? Ayat 5. Tadi wa ma adraka mal hutama ayat 5, sekarang ayat 6 ya. 1, lihat Bu, ciri-ciri Allah jelaskan ciri neraka Hutama. Ya, ciri neraka Hutama. Pada ayat 6-nya wa ma adraka mal narullahil. Coba lihat ini. Ayat 6-nya ciri neraka Hutama itu yang pertama narullahil muqaddah. Kalau di sini api yang bergejolak. Oke, sekarang mari kita lihat Bu. Ini api, ini Allah, ini terus menyala. Oke? Apa beda api biasa dengan api Allah? Karena Allah dekatkan api ini dengan Allah. Ada buku, ya, ada buku Allah, ada kitabullah. Sama apa beda? Mana yang lebih istimewa? Kitabullah. Kenapa dia istimewa? Tidak seperti buku yang lain, karena didekatkan pada Allah. Oke? Rumah bahasa Arabnya bait, banyak rumah, tapi di Arab ada satu, Baitullah. Sama enggak? Beda. Salat di sini pahalanya 1, salat di sana pahalanya 100.000, karena itu Baitullah. Sama, itu kitabullah, beda sama buku biasa. Buku biasa terserah nak naruh di mana. Buku biasa bacanya belum tentu dapat pahala per huruf. Al-Quran kan pahalanya per huruf, bukan per juz, bukan per lembar, bukan per halaman, bukan per ayat, bukan per kata, tapi per huruf. Itu namanya kitabullah istimewa. Di sini sama Bu, ya, dia cerita api, tapi apinya itu didekatkan dengan Allah. Artinya ini apinya bukan api seperti yang kita lihat di dunia. Ini api Allah. Seperti apa istimewanya? Dalam hadis dijelaskan. Apinya tidak, muqaddah ini menyatakan tidak pernah padam. Oke? 1, terus menyala. Yang kedua, apinya itu dipanaskan 1000 tahun, warnanya jadi ya merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun, warnanya jadi putih. Saking 1000 tahun Bu, maksudnya lama sekali gitu. Dipanaskan lagi jadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya jadi hitam. Pernah nengok api yang hitam? Kita nengok api yang merah saja takutnya sudah naudzubillah min zalik, ya. Apalagi ketemu api putih yang lebih lagi panasnya itu. Nah, ini apinya hitam, lebih panas lagi. Itu yang dimaksud narullah. Apinya istimewa, tidak sama seperti api yang ada di dunia. Karena dia diidopkan, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muqaddah yang terus menyala, tidak pernah berhenti-berhenti. Terus menyala, maka makin hari semakin panas, makin panas. Nah, jadi apinya satu, Hutamah itu apinya sangat panas, terus menyala, tidak pernah padam. Api Allah, ingat ya, api Allah, bukan api yang ibu ngidupi kompor tuh cetek ya. Itu sudah takut kita, ya, apalagi yang ini. Yang kedua, Hutamah itu dijelaskan allati
tattali'u. Tattali'u. Alal afidah. Tattali'u. Apa di situ Bu artinya? Apa yang nengok? Membakar sampai ke hati. Hati bisa dibakar ya Bu? Hati itu sakit hatiku. Hati itu konkret apa abstrak? Abstrak. Kok bisa hati yang abstrak dibakar? Maksudnya siapa yang galak menyakiti orang di dunia, maka di sini bukan cuma tubuhnya yang dibakar, tapi sampai ke hatinya pun yang abstrak itu akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Lah, sekarang tengok tattali'u. Tattali'u ini dari kata tola'a. Ibu pasti suka sering dengar kalau orang salawatan, tola'al badru. Tola'a ini, tola'a nih, ya. Untuk saya, bungkus biasa. Enggak. Terus, lah. Sekarang yuk, tali'u. Tengok tali'u. Jadi kalau tala'al badr, waktu Nabi baru datang dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah itu sudah menunggu Nabi. Dari jauh mereka naik ke atas pohon kurma tuh, nampak di ujung bayangan kecil, lama-lama besar, nampak kepalanya baik, turun nampak pundaknya, nampak setengah pinggang, nampak seluruh badannya dari kecil terus besar. Itu namanya tola'a, pelan-pelan. Tola'al badru pelan-pelan naiknya. Matahari itu Bu, matahari itu tola'a namanya. Pagi naik pelan sampai atas, turun lagi pelan, itu tola'a namanya. Naik pelan-pelan ya. Jadi bayangkan, coba Ibu bayangkan. Api ini naiknya dalam penjelasan tafsir ya, pelan-pelan dia. Dari bawah ke atas. Dia bakar dulu telapak kaki kita. Sudah naik ke mata kaki kita, sudah naik ke betis, sudah itu tola'a namanya, tattali'u. Dari betis naik ke paha, dari paha naik ke pinggang, dari pinggang naik ke dada, dari dada naik ke leher, dari leher naik ke telinga sampai habis. Pelan-pelan. Mana yang kalau api di dunia nih, api di dunia sekali kena langsung terbakar kalau, ya. Nah ini kata Allah tola'a. Walaupun api itu sangat besar, sangat panas, tapi dia sifatnya membakarnya itu yang saya bilang narullah, tidak istimewa apa, tidak terbayang oleh kita kok bisa diatur-atur gitu. Kalau api di sini kan tidak bisa terkendali ya Bu ya. Nah, bayangkanlah macam mana sakitnya itu dari bawah, panas menggelegak lah isi otak kita itu, gitu ya Bu ya. Terus ketika sudah habis semuanya, apakah berhenti di situ? Tidak. Kata Allah, alal, pakai ala lagi, bukan fi, bukan di, tapi ala. Maksudnya di hatinya itu, itu disakiti hatinya. Jadi tidak hanya fisik kita yang disakiti, perasaan kita pun Allah sakiti di sini. Allah balas. Seperti apa kita menyakiti hati orang lain di dunia, di sini pun Allah balas. 3. Ini yang saya bilang Bu, tidak ada, jarang sekali Allah menjelaskan satu perbuatan dengan balasan yang deskriptif sekali, naratif, detail seperti ini. Ya. Yang ketiga, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah ini tertutup. Innaha 'alaihim muqsadah. Orang yang di dalam hutamah itu dia seperti dalam api, dalam tertutup. Muqsadah itu bahasa kini itu pernah masuk open Bu? Iya, open besar tapi pernah ada? Bentuknya tidak berubah. Kalau sesuatu ayam Ibu masukkan dalam open, bentuknya berubah tidak? Tidak. Yang berubah di dalamnya, iya kan? Ya, yang tadinya keras, alot, sekarang jadi renyah gitu kan? Itu nama apinya. Innaha 'alaihim muqsadah. Apinya itu tertutup, tidak ada pori-pori, tidak ada
saluran, tidak ada napasnya, tertutup. Kalau ibu zaman dulu pernah nengok orang aspal tuh pakai drum gitu bu, drumnya itu dibakar dulu sebelum dibuka kan, itu namanya muqsadah. Jadi siap, makin hari makin lama dibakar maka panasnya semakin tinggi dan panasnya tidak keluar karena tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada pori-porinya. Itu namanya muqsadah. Yang keempat, neraka hutamah ini dikatakan fi amadim mumaddadah. Di dalamnya ya bu ya, kalau ini tertutup, kalau ini naik pelan-pelan membakarnya, kalau ini api Allah muqaddar terus menyala. Yang keempat dikatakan fi amadim, di dalamnya amad, ada imad. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Maka fi amadin, di dalamnya ada tiang-tiang. Mumaddadah dari kata mad asli, mad jaiz. Mad itu artinya panjang. Di dalamnya ada tiang-tiang mumaddadah, panjang yang tidak ada ujungnya. Jadi penduduk neraka itu mereka diikat di tiang-tiang ini, yang dia berusaha dia panjat tiang itu, dia ikuti tiang itu, dia pikir ada ujungnya, kaget dia bisa lepas. Ternyata tidak ketemu ujungnya. Nak ke atas, nak ke kiri, nak ke kanan, ikatnya itu tetap dia coba naikin, tidak bisa gitu, tidak ketemu. Dan baik ibu sekalian yang dirahmati Allah, coba bayangkan, deskriptif sekali cerita neraka utama. Dari namanya saja yang sudah meremukkan, menghancurkan sesuatu sehingga hilang bentuk aslinya, tidak diketahui lagi seperti apa aslinya. Ya, narullah, api Allah yang terus menyala, makin lama semakin panas, tidak sama seperti api yang ada di bumi ini. Tattali'u 'alal afidah, yang dia naik pelan-pelan membakar fisik kita itu dari bawah sampai ke atas, tidak hanya berhenti pada fisik tapi juga membakar hati kita yang sifatnya abstrak. Lalu innaha 'alaihim muqsadah, dia tertutup rapat, tidak ada pori-porinya. Yang keempat terakhir, dia diikat di tiang-tiang yang sangat panjang yang kita berusaha untuk lepas tapi tidak ketemu ujungnya. Sudah selesai. Sekarang balik ke pangkal. Terbayang dah ibu? Saya ulang ya, jarang sekali Allah menceritakan satu perbuatan hanya lisan. Ini kan urusan ya, lisan ini mencemooh orang, tapi dampaknya Allah ceritakan hukumannya detail sekali. Dalam tafsir dijelaskan Kenapa ketika ada satu perbuatan itu dijelaskan hukumannya? Ini artinya karena ini tadi nih bu. Karena Allah marah sekali, karena Allah sangat tidak mau kita melakukan ini. Kalla, kata Allah, jangan sekali-sekali, jangan kerjakan ini. Lah, saya sudah sampaikan, kalau ibu nak ngomongi orang, nyakiti orang, kerjoilah. Inilah kaget lah nunggu lah. Bu Wail ya, penutup, mari kita lihat sekarang. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71-72. Oke, surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab itu surat ke-33 ya. Al-Ahzab ayat 71-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan hendaklah setiap kamu berkata dengan perkataan yang sadida, perkataan yang baik. Allah pakai kata sadida. Oke. Perhatikan, saya mau jelaskan ini, sadida. Bukan syadid, bukan ya. Bukan pakai apa? Bukan pakai sin besar, tapi sin biasa, sadida. Beda artinya antara syadid dengan sadida. Ya, qaulan, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulan sadida.
Dan hendaklah setiap kamu berkata dengan perkataan yang baik, sadida. Apa yang dimaksud dengan baik? Satu, cara mengucapkannya, ya caranya bagus. Anak kita duduk di atas sumur itu, takut kita, nggak kaget. Misalnya tutup, untung kalau itu kuat lah ya, karena itu baja kan apa, insya Allah nggak akan runtuh. Kalau itu cuma dari triplek, kira-kira roboh. Kalau ibu ngasih tahunya macam mana? Mana pula gitu? Nah, begitu itu bukan sadida caranya. Padahal, nah jangan nak bahaya. Itu yang sadida. Bukan, woi kau ni bengaknya, kaget. Caranya, ya pilihan ini pilihan katanya. Pilihan katanya sadida. Yang kedua, waktunya. Anak ibu pulang sekolah, ibu karena dapat laporan dari gurunya dia berbalak kan. Nah, sudah berulang kali kita kasih tahu jangan ribut, jangan ganggu kawan, masih juga kan. Baru sampai depan pintu sudah kita jeliti, kita siap ikat pinggangan. Nah, kalau ibu tidak lah, siap bayi cubitan kecil ni kan. Belum kita tanya apa-apa, kau ni ya. Padahal kenapa tak suruh dia masuk dulu, suruh dia mandi dulu, ajak dia makan, sudah makan baru ajak cerita, nak kenapa tadi. Itu namanya sadida. Ya. Abang tiba-tiba biasa ngasih amplop penuh, sekarang ngasih amplop tipis misalkan, ditunggu nian karena transferan, nah kok cuma separuh nih gitu. Ditunggu nian abang. Kadang baru datang abangnya, bang ini ngapa biasanya kan nana gitu ya. Ngapa dah ajak dulu dia tenang beres semuanya, pilih waktu. Jadi pilihan katanya, yang kedua waktunya. Maka Nabi bilang kalau ngajak orang bercakap itu, satu sesudah makan. Kalau dengan suami berarti sesudah hajatnya selesai. Misal saat kita berdua di kamar, semuanya sudah selesai tenang, baru kita bicara gitu. Ya, atau dalam perjalanan. Itu biasanya saat dimana pas untuk kita ngobrol ya. Jadi sadida itu pilihan katanya, caranya, waktunya, apalagi Bu? Waktu, caro, pilihan kata. Apalagi ya? Subhanallah, tempat cocok tempat. Anak kita Bu, kalau ibu marahi di depan orang, apa yang terjadi? Satu, kalau tidak malu, kemungkinan dua. Kalau dia masih kecil dia malu. Kalau dia lah besar, ibu marahi depan orang, melawan. Kenapa? Karena tempatnya tidak tepat. Tapi kalau ibu marahi hanya tidak ada orang, ibu tegur dia, menegur di depan dia tanpa ada orang lain, itu biasanya akan didengar masuk dalam hati. Jadi kaulan sadida ini, jadi ini cerita tentang lisan nih Bu ya. Ayo jaga mulut, jaga lisan kita. Bahkan dalam Islam itu sampai detail sekali diajarkan. Dalam hadis Nabi bilang begini. Dalam hadis Nabi bilang, siapa yang bisa menjaga lisannya, siapa yang tidak merendahkan orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan tadi, itu tanda dia beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari kiamat, fal yaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, atau liyasmut, atau kalau tidak diam. Nabi ajarkan begitu. Kalau kita rasa-rasanya tidak mampu tadi kaulan sadida, maka lebih baik diam. Ya. Yo sempurna macam mana lah yo. Mulut ni lah dari macam dulu beginilah dari pabriknya. Tetap bisa. Siapa yang bilang tak bisa? Bisa. Ingat saja kaulan sadida. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah
ngaku beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia ngomong yang bagus, atau kalau tidak, elok, diam. Daripada ngerumpi, daripada ngatai orang. Terus Ustaz, kalau awak lah duduk di situ, tiba-tiba ada yang ngajak ngomong, macam mana? Pilihannya 2, 3. Siko beritahu dia stop, jangan ngomong itu. Ya, baik. Yang kedua, ya, ajak ngomong yang lain, alihkan. Yang ketiga disuruh stop, tidak mau diajak ngomong yang lain, balik juga situ, tinggal. Tapi tinggalnya harus tetap dengan cara yang tetap baik. Minta maaf, saya ke belakang sebentar, tadi kompor lupa dimatikan misalnya. Oh, tadi keran lupa mati misalnya, ya. Air tumpah, itu tetap sadida. Ya ibu-ibu, demikian tadabbur kita hari ini. Kesimpulannya satu, ternyata mulut ini perkara sepele ya, tetapi ternyata di sisi Allah ini urusan yang sangat besar. Kita menganggap mengatai orang, ngomongi orang, merendahkan orang itu urusan kecil, tapi ternyata di mata Allah ini urusan sangat besar. Maka poinnya adalah hati, jaga mulut, jaga lisan kita ya Bu ya. Jaga lisan mulai sekarang. Makanya kita diajarkan oleh Nabi tadi memperbanyak kalimat zikir. Kalau udah baca Quran, kalau udah zikir ya, insyaallah. Bahkan kalau kita berzikir itu kalimatani khafifatani, ada 2 kalimat yang jika dia diucapkan ringan tapi balasannya sangat berat. Subhanallah walhamdulillah, ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang ngajak ngotak, astagfirullah. Itu Bu, astagfirullah. Kata Nabi, maladzima istighfara, siapa yang biasa beristighfar, ja'alallah min kulli hamin farja, Allah ganti sedihnya dengan kebahagiaan. Wa min kulli dhiki makhraja, kalau dia buntu, ada masalah, mumet, mentok, Allah kasih dia jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ada masalah, banyak-banyak istighfar. Apa hubungannya? Tadi Allah akan kasih kita ya jalan keluar dari jalan yang tidak kita perkirakan sama sekali. Oke, ini perkara sepele, jaga lisan, jangan suka merendahkan orang lain. Orang yang merendahkan itu salah satu sebabnya karena merasa lebih dari orang lain. Maka jangan merasa lebih cantik, jangan merasa lebih pandai, jangan merasa lebih kaya, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa segala yang lebih-lebih. Nabi tidak ajarkan kita seperti itu, ya. Bahwa kita lebih, ya, Islam mengajarkan kita untuk bisa memiliki kelebihan. Tapi kelebihan itu bukan kita pakai untuk merasa tadi, tapi kita pakai untuk membantu, dipakai untuk yang bermanfaat, insyaallah. Ya, semoga bermanfaat. Ayo jaga lisan, kaulan sadida. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Daripada ngomongi orang, enaklah bawa, Bu, Ustaz payah nih kan ngajak kawan kalau ngerumpinin, ngomongi orang terus baik. Maka ibu setiap datang bawa kue. Sudah asal dia ngomongi orang, bagi dia kue gitu. Masih juga ngomongi orang, tambah minum. Masya Allah. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat ya ibu-ibu semua, bapak ibu.